Sahabat saya yang satu ini adalah panutan saya sejak lama. Dia adalah idola saya. Walaupun usianya sudah pasti jauh lebih senior dari saya, tetapi melihat ibu yang satu ini, aduh, selalu cantik, selalu positif. Nah, di dalam hidupnya dia selalu menekankan pentingnya 3B. B yang pertama yaitu behavior, berperilaku baik dan positif. B yang kedua adalah brain. Kita harus cerdas, memiliki kecerdasan emosional dan juga sosial yang tinggi. B yang terakhir adalah beauty. Kita harus memiliki kecantikan dan kesehatan luar dalam. Melalui Min R.Uno Foundation, sahabat saya ini berharap agar generasi muda bisa memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Saya Becky Tumewu sudah siap untuk berbagi bersama dengan Anda, bersama dengan sahabat saya Rahmini Rahman Uno. Aduh, senang sekali jumpa lagi dengan Ibu Min. Apa kabar Ibu Min? Ini Becky yang cantik ya? Iya. Wow. Oh iya, kan mesti pede ya. Mesti pede, ini juga belajarnya dari Ibu Min. Seneng banget deh ketemu sama, ini idola anak saya. Ih ya ampun, kalau ini idola saya. Nah Ibu Min, ini kan Ibu Min terkenal sebagai banyak nih pakar etika, kemudian pendidik, pengusaha, penulis buku, bukunya banyak gitu ya. Nah tapi sebenarnya seorang Min Uno, cita-citanya dulu apa? Saya sebetulnya sangat simpel. Cita-citanya ingin menjadi ibu rumah tangga. Oh. Ih, sama loh Ibu. Dulu saya juga gitu. Nih makanya udah nggak salah deh saya tuh menjadikan Ibu Min ini sebagai idola saya. Nah, jadi cita-citanya tadi ibu rumah tangga. Kemudian saya melihat ya, karena di sekitar saya banyak guru. Kalau guru tuh enak banget ya, suka dibawain ini buah-buahan sama murid-muridnya. Oh iya. Enak juga ya, saya mau jadi guru gitu ya. Akhirnya saya jadi pendidik. Jadi awalnya dari situ, kemudian ya pada akhirnya ya menulis buku, kemudian lebih kepada etika, semuanya mengikuti gitu ya Ibu Min ya. Karena kehidupan guru itu sangat teratur dan sangat penuh sopan santun. Oke, nah berarti saya ingat nih dari seorang Min Uno itu adalah Ibu Min punya pendapat bahwa kita harus memegang teguh the principle of 3Bs. Betul. Yaitu behavior, brain, and beauty. Nah itu apa tuh Ibu Min? Sebetulnya kalau dijadikan satu ya supaya nggak lupa how to behave. Jadi bagaimana sih kita berperilaku, itu yang harus kita terapkan di dalam diri kita. Jadi itu melalui suatu proses yang panjang sekali bagaimana seseorang bisa memberdayakan dirinya untuk menjadi punya pengetahuan yang banyak, kemudian punya perilaku yang yang paling penting ternyata dari perilaku itu adalah kita harus sehat. Karena kalau tidak sehat, biarpun banyak uangnya, kita merasa aduh gitu. Jadi mukanya nggak boleh aduh gitu. Harus mukanya ada apa kabar? Karena sehat, gitu. betul. Dan sehat ini ibaratnya jasmani rohani tentu Ibu Min ya. Karena percuma badan yang sehat saja kalau hatinya tidak sehat. Oke, itu seperti saya melihat Becky Tumewu. Oh aduh, thank you. Aduh saya jadi terharu. Tapi ini nih, this is not about me, this is about you. Jadi kita sebelum melanjutkan obrolan nih Ibu Min, saya punya video yang ingin saya sharekan dengan pemirsa tentang keseharian seorang Ibu Min Uno. Seperti ini pemirsa. Aduh malu ih. Indonesia patut berbangga karena memiliki wanita tangguh yang mampu meneruskan perjuangan Kartini di masa depan. Rahmini Rahman atau yang akrab disapa Min R.Uno dianggap sebagai penerus perjuangan R.A. Kartini dalam bidang pendidikan, etika, dan wirausaha.
Wanita kelahiran Indramayu 23 Mei 1941 ini mewarisi bakat mengajar dari kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai guru. Min merintis karirnya sebagai pendidik sejak tamat SMP dengan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pendidikan Guru SGA di Bogor dan kemudian mengambil jurusan Administrasi Pendidikan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Bandung. Selain dikenal sebagai pendidik, ia juga aktif sebagai pemerhati masalah penampilan dan pengembangan diri. Melalui Lembaga Pendidikan Duta Bangsa yang didirikannya pada tahun 2001 lalu, Min mengajarkan bagaimana cara menanamkan etika dan pengembangan diri sebagai bekal agar generasi muda bisa bersaing di era globalisasi. Ibu dari pengusaha Sandiaga Uno ini juga mendirikan Min R. Uno Foundation, lembaga sosial non-profit yang fokus pada pengembangan kewirausahaan khusus untuk kalangan muda. Melalui kerja keras serta kedisiplinannya, wanita yang memiliki hobi membaca buku ini berhasil meraih beberapa penghargaan. Di antaranya Top Executive Indonesia, Indonesia Women of the Year, dan penghargaan Citra Abadi Pembangunan Nasional, serta Citra Wanita Pembangunan Indonesia. Nah tadi udah lihat ya kesehariannya seorang Ibu Min Uno. Malu ya. Seneng banget. Nah ini kan mendirikan Duta Bangsa. Ini kan salah satunya usaha Ibu Min untuk juga mendidik kita nih akan etika dan juga pengembangan diri. Gimana ceritanya nih Bu? Ya sebetulnya kalau generasi dulu, waktu dulu kita waktu kecil-kecil tuh dididik oleh bapak ibu kita berbagai hal yang boleh atau tidak boleh, bagaimana berperilaku yang baik dan semuanya. Tapi sekarang mungkin para orang tua muda-muda sekarang nggak ada waktu cari duit melulu. Itu yang membuat udah harus berpartner, dua-dua kerja. Nah itu yang saya katakan, kalau uang bukan segalanya, lebih baik satu tinggal di rumah. Karena apa? Anak itu kan waktunya tidak bisa kembali. Anak itu nggak boleh tuh, akan ada orang tua saya. Tidak, lain didikan orang tua dan orang tua sendiri itu lain sekali. Jadi itu yang membedakan bagaimana anak-anak itu harus dididik dengan baik oleh orang tua mereka. Nah semuanya juga pasti dimulainya dari keluarga nih pemirsa ya. Dan itu sudah dibocorkan tadi oleh Ibu Min Uno kepada kita. Nah ternyata nih Ibu Min tuh kepeduliannya nggak hanya sekedar etika pendidikan, tetapi juga kewirausahaan. Nah ini nih kita pengen tahu nih tentang wirausaha, entrepreneurship gitu ya di masyarakat Indonesia. Gimana sih? Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia bersama dengan Ibu Min Uno, idola saya. Nah pemirsa, tadi kan kita udah sempat ngobrol ya bahwa ternyata Ibu Min juga peduli banget sama kewirausahaan, apalagi di kalangan anak muda. Sampai-sampai mendirikan Min R. Uno Foundation. Nah ini gimana ceritanya? Nah itu kan saya itu sejak tahun 2000 ya, saya udah selalu melihat kok anak-anak mahasiswa ini ya, saya lihat pinter-pinter ya, dan mereka dari keluarga yang sangat tidak mampu. Misalnya bapaknya itu kena mobil, kemudian ibunya cuma buruh cuci, kemudian mereka tidak melanjutkan sekolah. Mereka punya potensi. Terus saya berpikir ya, kalau mereka kita didik menjadi pengusaha ya kecil-kecilan lah. Mereka itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi mereka akan bisa memberdayakan lingkungan dengan memberikan pekerjaan kepada lingkungannya untuk menjadi masyarakat yang lebih sejahtera ekonominya. Nah dari pikiran demikian kemudian saya share dengan Mas Sandi, Mas Indra, Pak Uno, gimana sih kita buat deh
untuk kewirausahaan, mendidik mereka menjadi manusia-manusia yang punya mindset yang berbeda. Jangan mencari pekerjaan, tetapi menjadi dan memberi pekerjaan kepada lingkungan. Nah, itu sekarang kita lakukan. Oh, wow, luar biasa. Yeah. Dan memberikan beasiswa juga ya, Ibu Min? Iya, jadi ada program yang namanya ENVOY, itu Entrepreneur Development for Scholarship for Youth. Jadi beasiswa itu ya kita berikan selama 1 tahun kepada anak-anak tersebut untuk belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan. Tapi dulu waktu pertama itu saya ngumpulin uang sendiri dan membiayai mereka sendiri, tapi sekarang syukur alhamdulillah banyak para donatur yang ikut berpartisipasi sehingga sekarang lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa yang semester 8 sampai terakhir kita bersama-sama membiayai dengan para donatur. Oke, baik. Nah, pastinya nih Ibu Min Uno sampai sekarang ini keberadaan seorang Ibu Min ini pasti tidak terlepas dari dukungan orang-orang sekitar yang begitu mencintai Ibu Min. Salah satunya yang udah 50 tahun bareng ya. Nah, pingin tahu deh komentar-komentar dari orang-orang terdekat ke Ibu Min ya. Kita saksikan dalam tayangan yang berikut ini. Beliau sosok yang menanamkan disiplin, dan waktu saya tumbuh dan berkembang selalu menanamkan pentingnya etos kerja keras. Ibunda Min Uno mengajarkan saya bahwa kerja keras itu adalah merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan. Ibu Min itu sosok yang penuh perhatian. Jadi kepada kami semua, stafnya Ibu tuh selalu tahu kapan tanggal ulang tahun kami. Ibu juga tahu apa yang kita sukain. Jadi kalau Ibu ngasih kado itu selalu pas. Terus waktu saya nggak punya uang dan saya malu minta sama dia, tanpa diminta dia tuh melihat bahwa anaknya nggak punya uang yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, dia tanpa diketahui saya menyelipkan amplop di tas saya. Jadi itu nggak pernah momen yang saya pernah lupa. Jadi waktu itu ayah saya saat itu sedang kritis di salah satu rumah sakit, dan Ibu Min datang membawakan dokter. Ibu Min setiap hari datang membawakan makanan untuk orang yang jaga di rumah sakit. Jadi hal itu hal yang sangat touchy, menyentuh gitu. Beliau udah 75 tahun, saya doakan kesehatannya terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga berdoa bahwa Ibu bisa juga memberikan inspirasi, bukan hanya kepada keluarganya, tapi juga buat keluarga-keluarga di Indonesia, bagaimana caranya mendirikan keluarga dan mendidik anak. Saya berharap sangat supaya Ibu Min diberikan kesehatan sehingga Ibu masih tetap bisa berkarya, bikin buku lagi yang banyak, sharing kepada kaum wanita sehingga seluruh wanita di Indonesia itu bisa maju. Nah, rupanya salah satu yang kasih komentar barusan adalah putranya Ibu Min, Mas Sandiaga Uno. Wow. Ya. Katanya Ibu Min ini adalah sosok seorang ibu yang sangat disiplin dan juga merupakan pekerja keras. Nah, gimana tuh? Ya, itu salah satu prinsip etika. Ya. Disiplin itu kan sebetulnya kita menghargai diri kita dan menghargai orang lain. Betul. Jadi kalau semua itu disiplin dan tertata dengan baik, jadi kita lebih enak hidupnya. Jadi kita bisa berhitung. Misalnya janji jam 3, datang sebelum jam 3 dong. Minimal jam 3 kurang 15 nah, gitu ya. itu. Jadi kan orang lain itu bisa mengatur dan kita juga bisa mengatur. Betul. Jadi jangan gini, janji jam 3 kita nungguin sampai tertidur, bangun belum datang juga. Benar, nah, itu berarti kita tidak respect. You have to respect each other.
Itu adalah salah satu prinsip dari etika. Dan itu yang diajarkan pada anak-anak. Iya. Gitu ya. Harus. Nah, Ibu Min, jadi pengen tahu gitu, penasaran. Kalau di waktu-waktu senggang, Ibu Min ngapain? Sebetulnya, nah ini jeleknya kita. Jeleknya orang-orang yang terlalu disiplin, terlalu perfeksionis. Kita itu nggak bisa menikmati waktu senggang, kepengen kerja terus. Aduh, ini sama banget gitu ya. Oh, jadi tetap cari-cari apa gitu yang mau dikerjain gitu. Ya. Terus sampai orang di rumah itu Pak Uno bilang, udah dong diem duduk gitu. Enggak, tapinya ini aja jadi apa ya, restless gitu. Jadi hiperaktif ya. Apa yang bisa dikerjain? Terus nggak ada kerjaan, jadinya kerjanya bersihin kamar mandi. Oh, itu positif berarti ya, positif. Nah, tahu nggak pemirsa, ternyata memang tidak saja menjadi inspirasi untuk anak-anaknya Ibu Min, tetapi juga Ibu Min ini kemarin dinobatkan sebagai 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia. Wow, luar biasa. Nah ini ya, nanti kita tanyain ya ceritanya gimana tuh. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Masih bersama dengan saya Becky Tumewu di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia, dan tentunya masih bersama dengan perempuan yang sangat menginspirasi saya dan juga Anda pastinya, Ibu Min Uno. Oke, Bu, tadi kan katanya dinobatkan menjadi salah satu dari 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia. Nah, ini tahun berapa tuh waktu itu? Ya, berapa tahun yang lalu. Ya. Gimana tuh perasaannya? Ya kan itu yang menilai mereka ya. Jadi kan kita orang di luar kita di gitu luar ya. Kita. Jadi mereka melihat, terus saya tanya apa sih kriterianya? Ya mereka ternyata mengamati dari sekian puluh banyak orang, perempuan-perempuan. Sebetulnya menurut pendapat saya semua perempuan Indonesia adalah sangat inspiratif, penuh inspirasi. Mereka kan mereka juga apa ya, menurut pendapat saya mereka adalah mutiara Indonesia. Jadi acara ini tuh mengangkat derajat wanita Indonesia, dan ini yang saya kira perlu ditiru oleh orang lain ya. Jadi bagaimana kita menilai wanita dan mendudukkan wanita pada posisi yang terhormat. Jadi penilaian itu tentu saja mereka punya kriteria, dan itu adalah bagian dari mungkin apa yang kita lakukan, keseharian kita lakukan, kemudian mereka lihat mungkin saya sering membantu orang lain, kemudian saya sering memberikan ceramah-ceramah yang sangat menggebu-gebu sampai orang mungkin bosan. Jadi ikut, nggak bosen dong, jadi ikut terinspirasi gitu kemudian ya. Saya memberikan ceramah yang berkaitan dengan integritas diri. Nah itu saya selalu katakan itu bagian yang adalah milik diri kita. Tidak ada seorang pun yang boleh mengambil integritas kita. Oke, nah Ibu Min kan selain sebagai seorang pengusaha, kemudian juga pendidik ya, ini loh kolektor kebaya, sampai ada bukunya Kebayaku, dan buku ini menjadi ini loh koleksi di Library of Congress. Ini luar biasa. Nah ini gimana ceritanya Ibu Min? Jadi kan gini, kebaya saya itu banyak banget ya. Terus orang-orang bilang, Ibu Min tolong dong kebayanya itu kita boleh lihat. Kemudian sering sekali mereka datang pengen lihat kebaya saya. Kan tiap hari jadi capek kan ya. Iya benar-benar. Oke lah kalau gitu saya kemudian saya bukukan sharekan saja. Denny, saya gitu sharekan aja, kita bukukan. Dan buku ini juga menjadi apa ya, kemarin waktu ada acara World Book Fair di Frankfurt, ini buku ini menjadi salah satu koleksi yang dipajang sebagai Indonesian Heritage. Nah, Ibu Min, penghargaan apa saja yang pernah Ibu Min terima? Selain tadi ya tentunya sebagai salah satu dari 99 wanita yang paling inspirasional gitu kan? Apalagi nih penghargaan yang paling saya bahagia adalah penghargaan kalau bangun tidur
kemudian dibilang, aduh Mama kelihatan cantik. Nah itu penghargaan yang paling saya bahagia. Jadi penghargaan dari berbagai kalangan masyarakat tentu saja sangat saya hargai ya. Mereka ada public figure, ada Indonesian woman sebagai salah satu Indonesia woman yang terkeren katanya, aduh keren the coolest gitu ya. Banyak sekali. Terus saya pernah jadi juri di Ernst & Young di Monte Carlo untuk menilai para pengusaha dari seluruh mancanegara. Jadi itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Tapi sebetulnya intinya bagaimana sih kita berpartisipasi dengan lingkungan. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Ibu Min. Harapan untuk perempuan-perempuan Indonesia, apa sih yang Ibu Min harapkan atau gambaran perempuan Indonesia ke depan tuh pinginnya yang seperti apa? Ya, saya kepingin sekali perempuan Indonesia itu selalu mumpuni. Mumpuni adalah perempuan Indonesia itu kan kita punya berbagai tugas ya. Betul. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai pengajar yang agama, sebagai orang yang menjembatani keadaan rumah dengan masyarakat. Jadi banyak sekali. Saya ingin sekali orang-orang Indonesia, terutama ibu-ibu Indonesia itu selalu memberdayakan diri untuk menjadi yang terbaik. Dan jangan pernah mengeluh dan jangan pernah menyerah terhadap keadaan apapun. Kita selalu harus yang dinamakan nomor uno. Oh, pas ya. Oke. Nomor satu. Baik. Aduh, Ibu Min rasanya nih ya, saya yang paling beruntung nih hari ini karena berkesempatan langsung ketemu Ibu Min. Saya juga. Iya, kita sama-sama beruntung semua ya kan. Karena banyak banget nih ternyata kalau biasa cuma dada-dada lagi kondangan gitu ya. Ternyata begitu ketemu langsung begitu banyak yang bisa saya pelajari dari seorang Ibu Min Uno. Terima kasih loh. Iya, sama-sama Ibu. Saya udah diundang oleh DAI TV. Thank you for sharing ya Ibu Min. Senang banget. Nah, pemirsa, pokoknya yang pasti dari pengalaman dan juga tentunya inspirasi yang kita dapatkan hari ini dari Ibu Min Uno, kita apalagi para perempuan Indonesia harus bisa berdaya. Kalau bisa jangan berdaya sendirian, tetapi juga memberdayakan lingkungan kita. Jangan hanya punya inspirasi dari orang lain, tetapi bisa menjadi inspirasi untuk yang lain. Saya Becky Tumewu sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa terus ikuti Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Sampai jumpa.